Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Oktantiasari dari S1 PJJ Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah e-commerce bisnis. Yang pertama, dalam menentukan jenis usaha produk, saya menentukan produk manik-manik berupa gelang, kalung, gantungan kunci, gantungan tas, dan strap handphone dengan beberapa karakter badge yang menarik dengan perpaduan warna yang beragam dan desain yang variatif untuk memenuhi tren fashion anak muda saat ini. Nah, berikut adalah katalog produknya. Ini ada gelang, kemudian ini ada strap handphone. Bagaimana secara strategi dalam meningkatkan penjualan? Dalam menganalisa tren pasar dan perilaku konsumen, pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi tren pasar terkini dalam industri bisnis produk dan e-commerce. Yang pertama, personalisasi dan customization. Produk yang bisa di-custom misalnya sesuai nama, inisial huruf, dan warna favorit yang sangat diminati. Kemudian konsumen itu lebih suka memilih gelang atau gantungan kunci yang memiliki makna pribadi. Lalu mengenali target pasar. Yang pertama berdasarkan demografis adalah Gen Z dan milenial sebagai pembeli terbesar untuk aksesoris. Kemudian konsumen ini menyukai harga yang cenderung murah. Lalu membuat paket harga bundling, misalkan paket gelang dengan gantungan kunci sehingga meningkatkan jumlah barang tiap transaksi. Selanjutnya, yaitu menjual produk melalui platform marketplace atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain untuk meningkatkan jangkauan audiens. Dan menjual langsung di Instagram, TikTok, atau Shopee melalui live shopping. Yang terakhir yaitu strategi produk yang efektif dengan melakukan diversifikasi produk, misalnya adanya gelang single atau set, lalu adanya gantungan kunci dengan tema atau karakter tertentu. Kemudian membuat produk menjadi limited edition sehingga mendorong seseorang itu untuk membeli produk yang terbatas. Lalu personal branding dengan packaging yang kreatif dan label yang unik sehingga meningkatkan perhatian konsumen. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi perubahan perilaku konsumen yang terjadi. Yang pertama, dari produk massal menjadi produk personal. Adanya perubahan perilaku konsumen ini tidak lagi membeli aksesoris itu sebagai aksesoris atau hanya pelengkap, tetapi sebagai simbol identitas diri. Kemudian dari belanja rasional menjadi belanja impulsif digital. Adanya perubahan perilaku konsumen ketika belanja itu dipicu oleh visual dan emosi, bukan perencanaan, sehingga menimbulkan pembelian impulsif. Lalu bisnis offline beralih menjadi bisnis online melalui e-commerce. Adanya perubahan perilaku konsumen dari belanja offline di toko fisik ke belanja online melalui media sosial dan marketplace. Keputusan beli ini dipengaruhi oleh review, komentar, kemudian jumlah like, dan konten di media sosial. Kemudian trust itu dibangun melalui konten, bukan hanya harga semata. Lalu meninjau strategi pesaing yang sukses dalam perubahan tren. Menjadikan pesaing itu sebagai benchmarking. Bukan sekedar meniru produk, tetapi kita mempunyai strategi terkait apa yang sudah berhasil pesaing itu lakukan
seperti model bisnisnya, segmentasi pasar, atau cara mereka merespon perubahan tren. Kemudian menganalisa tren dan perilaku konsumen. Pesaing yang sukses itu umumnya memiliki kemampuan menyesuaikan tren pasar lebih cepat. Perusahaan dapat mempelajari bagaimana pesaing itu mudah beradaptasi dengan tren pasar, seperti memanfaatkan media digital dan sosial, lalu mendapatkan inovasi baru. Dengan mengembangkan inovasi yang baru dan identitas mereka sendiri, membuat variasi produk dan menyesuaikan dengan perubahan tren yang baru. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi target pasar dan segmentasi serta pemilihan platform e-commerce. Yang pertama, kita harus menentukan profil pelanggan yang paling cocok dengan produk. Nah, berdasarkan hasil segmentasi demografi konsumen, profil pelanggan ini adalah kebanyakan itu perempuan, namun tetap terbuka untuk laki-laki, terutama bagi lelaki yang ingin membeli untuk gift dan aksesoris. Selanjutnya, usia dari rentang 25 hingga 34 tahun dan pendapatan dari tingkat menengah ke bawah. Segmentasi pasar yang memiliki pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis demografis, Gen Z dan milenial dari usia 15 sampai 30 tahun ini bisa dikatakan segmen pasar yang memiliki potensi karena mudah terpengaruh dengan adanya tren di media sosial, kemudian lebih menyukai produk yang unik dan estetik, lalu cenderung melakukan pembelian impulsif. Sehingga dapat disimpulkan target market kami adalah Gen Z sampai dengan Gen milenial. Memilih platform e-commerce yang sesuai dengan skala bisnis dan target pasar. Nah, saya memilih dua, yaitu Shopee dan TikTok. Alasan memilih Shopee karena pengguna terbesar di Indonesia, dominan Gen Z dan milenial menggunakan Shopee. Kemudian harga kompetitif yang cocok untuk produk manik-manik. Kemudian adanya fitur Shopee Live, kemudian voucher, gratis ongkir yang efektif untuk meningkatkan jumlah penjualan. Strategi yang optimal yaitu dengan melakukan mengupload, foto yang estetik. Kemudian konten-konten produk yang menarik dan menggunakan fitur Shopee Live. Yang kedua, menggunakan TikTok Shop karena terbukti TikTok Shop itu meningkatkan kepercayaan karena pembeli itu bisa bertanya langsung sehingga bisa berinteraksi secara personal dengan penjual dan dapat melihat produk secara real time. Serta ada promo-promo eksklusif yang didapatkan dari TikTok Shop. Mayoritas pengguna TikTok Shop adalah anak muda sehingga sesuai dengan target pasar dan algoritma TikTok itu yang sangat mendukung produk untuk berpotensi viral. Lalu pengembangan rencana pemasaran. Yang pertama, rancang strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk melalui e-commerce. Apa saja yang dilakukan? Yaitu yang pertama, membuat akun media sosial untuk akun promosi produk dengan mengenalkan produk ke audiens sekaligus sebagai media pemasaran agar menjangkau lebih banyak audiens. Yang kedua, itu konsisten mengunggah konten promosi produk di media sosial, membuat konten yang menarik perhatian seperti keunikan produk, video tutorial, atau testimoni yang positif dari para konsumen. Selanjutnya, menggunakan fitur promosi di platform e-commerce dengan memanfaatkan fasilitas voucher, diskon, gratis ongkir, dan banding produk untuk pembelian melalui e-commerce. Selanjutnya yaitu berinteraksi dengan para followers dengan sering melakukan live shopping, sehingga membangun kepercayaan pelanggan dalam berjualan dan bisa berinteraksi secara real time dan menjelaskan produk juga secara langsung. Kemudian menentukan pesan, kunci, dan nilai tambah suatu produk. Membuat keyword gantungan kunci, gelang, keychain, badge, dan strap phone untuk memudahkan pencarian oleh konsumen. Kemudian menggunakan hashtag yang relevan dengan produk seperti badge, strap phone, strap handphone, keychain, backchain,
Lalu tips untuk menambah nilai tambah suatu produk dengan melakukan diferensiasi produk, membuat produk dengan tema dan karakter yang tertentu seperti misalkan gantungan kunci, warna pastel, warna vintage, karakter lotso, karakter labubu, dan lain-lain. Membuat produk batch yang limited edition, sehingga membuat orang itu tertarik untuk membeli karena edisi yang terbatas. Kemudian membuat desain dan packaging yang menarik dan menawarkan adanya pembelian custom, misalkan warna dan karakternya. Lalu melakukan campaign pemasaran yang menggabungkan keunikan produk dan potensi diskon atau penawaran. Yang pertama, membuat giveaway untuk menarik perhatian calon konsumen sekaligus meningkatkan engagement produk melalui like, komentar, dan share sehingga jangkauan promosi itu menjadi lebih luas. Kemudian membuat harga diskon bundle produk, misalnya gelang dan gantungan kunci untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen karena memperoleh lebih dari satu produk dengan harga yang lebih murah. Ketiga, memanfaatkan konten sebagai media pemasaran, bisa berupa foto, video, tutorial DIY, maupun behind the scene pembuatan produk untuk meningkatkan daya tarik pelanggan. Lalu memanfaatkan affiliate untuk mempromosikan produk. Para peran kreator yang menjual produk dengan kode diskon khusus bisa menjadi strategi yang efektif.